Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik telah melakukan berbagai upaya dalam pengawasan pelayanan publik. Di antaranya adalah menyelesaikan laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Dalam rangka pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI melakukan kajian dan survei. Salah satunya yaitu survei untuk penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Dan demi mendapat nilai yang baik atau hijau, tentunya dilakukan pembenahan, seperti pembenahan internal lembaga pelayanan publik, agar nyaman dalam melayani masyarakat. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik di Lampung Utara, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Di sini telah hadir Kabag Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bang Mulyadi TH SSTPMSI sebagai leading sektornya. Selamat malam Bang Mul. Selamat malam. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Udah makan Bang? Sudah. Baik, di sini juga ada dari Kadis DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Utara, Yunda Dr. Anda Sri Mulyana MM atau Amal biasanya manggil Uni Sri Mulyana. Selamat malam Uni. Malam. Sehat Uni? Sehat. Alhamdulillah. Mbak sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Uni. Dan di sini juga telah hadir wanita cantik selaku PLT Sekretaris Disduk Capil, Ibu Diah Novifilia Esos MM. Amal akrab juga menyapa beliau ini Uni Vivi. Selamat malam Uni Vivi. Malam. Sehat ya Uni Vivi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja nih yang pertama ke Bang Mulyadi dulu tentunya. Bang, Amal mau tanya nih, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan publik nih ya Bang, bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak nih Bang, apa definisi pelayanan publik menurut perspektif Abang? Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersama-sama hadir di tengah-tengah acara pada malam hari ini dalam rangka memberikan pencerahan khususnya bagi seluruh warga yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai. Yang saya hormati Kadis DPM PDSP Kabupaten Lampung Utara dan Ibu Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara yang kami muliakan. Pertama, kehadiran kami di sini kayaknya lebih berkompeten ya, Pak Sekda ataupun Bupati yang menyampaikan berkaitan dengan pelayanan publik dan arah reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Utara. Untuk itu saya mewakili pimpinan hadir di sini untuk memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi yang salah satunya indikatornya adalah
kepatuhan standar pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Baik, berkaitan dengan apa itu pelayanan publik, jadi banyak perspektif berkaitan dengan makna dari pelayanan publik. Jadi secara garis besar kami dapat memberikan pengertian bahwa pelayanan publik adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh kepada masyarakat yang dilakukan baik itu oleh perangkat daerah maupun swasta ataupun organisasi-organisasi tertentu yang mempunyai layanan kepada publik ataupun masyarakat. Itu pengertian secara umum dari pelayanan publik. Demikian kalau untuk berkaitan dengan pengertiannya. Oke, tadi kan udah dijelaskan nih sama Bang Mul tentang pengertian. Kalau boleh tahu nih Bang, OPD mana aja sih nih Bang yang terkait dengan pelayanan publik itu sendiri Bang? Ya, kalau untuk pemerintah, Ya. dalam hal ini pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, kemudian di Kabupaten Lampung Utara kita juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang pedoman pelayanan publik pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Jadi pengampu dari pelayanan publik dari sektor pemerintah adalah seluruh perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah. Demikian juga beberapa institusi yang ada di bawahnya, seperti Badan Layanan Umum Daerah ataupun UPTD yang ada sebagai bagian dari perpanjangan tangan perangkat daerah. Jadi semua adalah pelayanan publik. Terkhusus untuk beberapa perangkat daerah yang memiliki urusan wajib, memang ada beberapa jenis pelayanan yang langsung berhadapan dengan elemen masyarakat. Seperti halnya di DPMPTSP, kemudian di Snaker Trans, dan di Sdukcapil maupun rumah sakit umum dan puskesmas sebagai bagian dari dinas kesehatan. Ya. Oke, di antara pelayanan publik itu kan ada OPD-OPD-nya nih Bang ya. Ada nggak sih Bang di salah satu OPD itu terdapat hambatan-hambatan gitu Bang? Hambatan-hambatan tertentu yang mungkin ya menghambat pelayanan publik terhadap masyarakat seperti itu Bang. Baik, kalau kita bicara tentang pelayanan publik, artinya kita berbicara tentang identifikasi jenis apa yang dikeluarkan ataupun input pelayanan apa yang dikeluarkan oleh perangkat daerah tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan hambatan, ini banyak faktornya. Ada banyak faktor ya Bang? Ada banyak faktor. Yang pertama, faktor pelayanan publik ini adalah tersedianya sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang dapat mengampu pelayanan publik tersebut. Jadi mayoritas hambatan kita ada di sektor ketersediaan sarana prasarana yang betul-betul layak maupun sumber daya manusia yang memang sudah memiliki kualifikasi memahami tentang metode atau alur dari pelayanan publik tersebut. Jadi ini yang jadi PR kita semua, bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan tersedianya sarana prasarana tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya supaya kualitas pelayanan publik tersebut betul-betul berkualitas dan dapat memuaskan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Lampung Utara sebagai objek dari pelayanan perangkat daerah. Ya. Baik, tadi Abang kan sempat berbicara tentang sarana dan prasarana tentang pelayanan publik. Ada nggak sih Bang di antara OPD-OPD ini sarana dan prasarananya yang kurang memadai gitu Bang? Ya. Kalau kita berbicara terkait kualitas tersediaan sarana prasarana, memang banyak persepsi kita yang kurang memadai. Ya. Tapi itu bukan menggambarkan bahwa pelayanan di Kabupaten Lampung Utara ini belum optimal ataupun belum maksimal. Jadi pelayanan publik ini tidak perlu mewah, tetapi sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang ada. Untuk kepuasan publik itu memang harus ada sarana prasarana tertentu yang dapat memuaskan objek pelayanan. Sepertinya tersedianya ruang tunggu pelayanan yang nyaman dengan didukung AC, kemudian dengan didukung dengan tersedianya media informasi dan sebagainya. Untuk di Kabupaten Lampung Utara, alhamdulillah 80%
semua perangkat daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik sudah memiliki standar operasional prosedur yang memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Meskipun untuk kita menilai kepuasan publik memang itu sebagian tergantung atau terindikasi dari sarana prasarana yang betul-betul memadai. Iya, benar sekali. Berarti secara tidak langsung Abang bilang tadi sarana dan prasarana telah memadai, secara tidak langsung berarti sudah optimal gitu Bang. Untuk ketersediaan sarana prasarana 80% sudah optimal, sudah tersedia. Ya. Jadi kalau untuk kepuasan, ya, kita berbicara tentang kepuasan publik, ini artinya kita berbicara tentang kualitas layanan yang dikeluarkan. Berarti SDM-nya ya Bang ya? Kita bukan berbicara sumber daya manusia, tapi kita berbicara mengenai prosedur. Oh, prosedurnya. Ya, prosedur. Jadi berkaitan dengan layanan publik, ini banyak komponen indikator ataupun variabel yang kita nilai, yaitu selain tersedianya sarana prasarana, kemudian keterbukaan informasi. Benar. Kemudian adanya kotak saran, kotak pengaduan, manajemen pengelolaan pengaduan bagi objek ataupun masyarakat yang menjadi objek layanan kita. Kemudian dari kotak pengaduan tersebut kita bisa mengukur atau asesmen sendiri perangkat daerah tersebut kekurangan dari produk layanan yang diberikan. Aktif ya Bang ya kotak pelayanan publik tersebut? Alhamdulillah sepanjang kemarin kita sudah adakan Monef, itu sudah mulai aktif. Baik itu kotak pengaduan fisik maupun yang melalui website sudah tersedia di beberapa perangkat daerah. Ya baik, kita beranjak dulu nih ke Uni Sri Mulyana sejenak nih Bang. Ya Uni, Amal pengen nanya nih Uni, terkait pelayanan publik nih Uni, di dinas sendiri kan tadi Bang Mulyadi sempat menyinggung tentang SDM yang baik nih Uni. Kalau di kantor Uni sendiri bagaimana nih Uni terkait SDM-nya, apakah sudah memadaikah atau belum seperti itu nih? Silakan Uni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semuanya. Malam hari ini sungguh luar biasa karena kami diberi kesempatan hadir dengan tema pelayanan publik, dan ini memang sedang lagi booming ya Pak Kabak ya. Saya bicara dari aspek dinas kami, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana di sini perlu kita sedikit expose supaya lebih familiar. Benar. Karena kadang-kadang penyebutan nomenklatur ini kadang-kadang seingatnya aja. Orang bicara dinas kami satu pintu, satu atap. Nah, jadi nomenklatur kami ini resmi seluruh Indonesia, namanya DPM PTSP. Adapun yang menaungi berdirinya dinas kami ini pastinya didasari oleh payung hukum yang sangat jelas dan tegas. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP itu sendiri lebih spesifik. Kemudian PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik yang biasa kita kenal dengan OSS, Online Single Submission. Kemudian kita dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 15A tentang pendelegasian kewenangan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara. Di sini kami tegaskan Perbup ini dibentuk bahwa tidak ada lagi semua jenis izin yang ditandatangani pihak lain, jangankan camat yang terendah, gubernur sekalipun tidak ada lagi yang menandatangani produk izin. Semua secara keseluruhan sudah dilimpahkan ke DPM PTSP. Tadi bicara SDM ya, Mbak Amal. Insya Allah SDM yang ada saat ini, karena udah seberapa kali mungkin ada kesempatan yang memang pada saat sebelumnya kami sudah menugaskan beberapa staf untuk menambah wawasan dalam hal
pelayanan dari sektor perizinan ini. Terkait dengan proses pelayanan kami, alhamdulillah kita sudah menjalani amanah pusat, yaitu melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik. Artinya diupayakan nantinya goals-nya itu tidak lagi bertemu antara pelaku usaha dengan petugas. Jadi dengan OSS sebenarnya asal sudah bisa menggunakan Android, itu udah bisa dia menginput sendiri data-datanya. Iya. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak diakui, karena kita juga punya satgas. Iya. Kita akan tahu, kita buka nanti satgasnya, jadi tahu perusahaan ini oh sudah ada izinnya. Jadi seperti itu. Dan ini terus dilaksanakan. Dan kemarin seperti kami hari Senin kemarin mengikuti Zoom meeting langsung dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menpan RB terkait dengan pelaksanaan OSS itu sendiri. Artinya bagi daerah yang tidak melaksanakan ini, tidak melakukan sistem ini, mungkin akan ada sanksi. Dan sanksi itu bukan hanya ke dinas kita, langsung kepala daerahnya. Jadi memang harus dilaksanakan. Jadi itu saja terkait dengan SDM tadi. Insya Allah untuk mendukung pelayanan publik kami berusaha semaksimal mungkin. Kemudian juga karena merupakan salah satu objek penilaian dalam kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi standar-standar yang menjadi objek penilaian. Dan kemarin juga sudah ada Monef ya dari Pak Sekda langsung beserta tim ke dinas kita. Walaupun secara global dianggap baik, tapi kita masih ada sisi-sisi tertentu yang memang harus kita lengkapi sehingga cita-cita kita untuk ke zona hijau segera tercapai. Demikian. Terima kasih. Terkait proses pelayanan nih Uni. Terkait proses pelayanan bagaimana sih Uni kalau proses pelayanan di kantor Uni sendiri? Proses pelayanan itu tadi sebelum terjadinya musibah dunia ini yaitu COVID-19, kita masih menerima yang sifatnya pelaku usaha datang karena sebenarnya dengan adanya OSS ini kita berupaya pelaku usaha itu bisa menginput sendirilah gitu loh. Namun kenyataannya kan tidak semua pelaku usaha itu berskala besar. Kalau yang berskala kecil kita ada pendampingan di dinas kita, dalam hal ini pendampingan OSS, karena di situ pun kita berusaha bukan kita yang menginput data mereka, kita hanya mendampingi biar mereka lebih terlatih pada akhirnya. Nah setelah di kondisi pandemi ini kita berusaha mengurangi kontak ya, bertatap muka dengan pelaku usaha dengan menggunakan medsos, bisa WA, bisa via telepon, dan itu akan kita bimbing karena mengingat kondisi saat ini kita membatasi jumlah orang yang berkunjung. Baik, terima kasih kepada Uni Sri Mulyana. Kita beranjak sejenak nih ke Uni Vivi. Uni mau tanya nih Uni tentang pelayanan publik di Disduk Capil saat ini kondisinya seperti apa Uni? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara sama seperti Uni Sri Mulyana tadi. Kami memang sebelum adanya musibah tamu COVID-19 ini memang tatap muka. Mungkin nama sering lewat tuh di serbu masyarakat ramai gitu di Disduk Capil. Kalau nggak ramai bukan Disduk Capil gitu. Tapi semenjak ada COVID ini kita mulai membatasi, memang juga perintah dari pusat bahwa segala sesuatu itu diurus melalui dokumen kependudukan diurus melalui daring. Nah kita di daring ini kita punya fanpage di Facebook ada Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, di IG juga ada Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara. Selain itu melalui WA online sudah disebar, sudah dibagi masing-masing kepengurusannya sudah ada yang petugasnya masing-masing, misalnya akta kelahiran sendiri, KTP sendiri, kartu keluarga sendiri, dan itu sudah sering di-share di medsos,
juga di WA online juga sudah sering di-share melalui daring. Nah, tapi untuk perekaman KTP tidak bisa melalui daring karena yang bersangkutan harus datang. Nah, kita dalam pandemi seperti ini membatasi untuk perekaman KTP itu sehari hanya 30 orang. Hanya 30 orang. Ya. Kita menampung untuk masyarakat yang mungkin di kecamatan alatnya rusak, itu boleh silakan ke Disduk Capil gitu. Baik, selain tadi kan Uni sudah menjelaskan tentang pelayanan publik di Disduk Capil ini. Tentu saja ada hambatan-hambatannya nih Uni, pastinya kan kalau pakai online itu biasanya apa sih ini hambatannya? Hambatannya banyak karena seperti kalau di tempat Uni Sri Mulyana kan pelaku usaha itu kebanyakan adanya di kota. Iya. Kalau kami kepengurusan dokumen kependudukan di 23 kecamatan di pelosok-pelosok yang jauh yang mungkin nggak ada internet, nggak ada itu, yang nggak. Nah, yang nggak tahu mana sih yang Android seperti itu ya. Kendalanya seperti itu. Kalau yang seperti itu kita menerima kolektif. Kolektif artinya dari desa boleh silakan dikumpulkan, tapi harus ada surat tugas gitu. Jelas surat tugas dikumpulkan nanti dibawa ke Disduk Capil dan itu akan kita proses untuk yang memang tidak bisa melalui daring gitu. Nah, kalau untuk yang masyarakat juga yang dari jauh, dia belum tahu nih ada daring, ada belas seperti itu, sudah datang nih misalnya dari yang jauh lah, misalnya yang jauh datang ke Disduk Capil dan kita tidak bisa menolak. Kita harus terima, tetap terima gitu ya, nggak boleh dari jauh suruh pulang, kan kasihan. Iya, seperti kasihan, itu. apalagi dari pagi-pagi Ya datang seperti ke sini, itu. pulang lagi kan Dan kasihan. juga jangan melalui calo karena belum tentu dia jadi lama dan sudah keluar duit, karena kita juga kan mungkin banyak bukan hanya di luar, di lingkungan Capil luar itu mungkin kan kita nggak tahu, sering ngakunya tugas Capil tapi ternyata orang lain. Masih terjadi ya seperti itu. Ya adalah. Jadi kan yang jelek juga nama kita Disduk Capil, orang yang berbuat kita kena getahnya seperti itu. Padahal Disduk Capil setahu Amal itu free ya. Gratis. Pelayanannya free sampai Ya, gratis. Oke. Gratis kalau ngurus sendiri, kalau kalau nyuruh kalau nyuruh orang lain kita nggak tahu ya, nyuruh orang lain mungkin memberi imbalan untuk uang rokok misalnya, tapi ngomongnya bayar, ngomongnya seperti itu. Jadi nama Disduk Capil sendiri yang tercemar, Rusak, iya. Ya, baik. Terima kasih Uni. Kita beranjak sejenak nih ke Bang Mulyadi. Bang, sebenarnya penilaian Abang nih Bang terhadap Ombudsman seperti apa nih Bang? Kita langsung saja nih ke Ombudsman. Seperti apa nih Bang penilaian Abang terhadap Ombudsman? Kalau kita menilai institusi, sebenarnya bukan ranahnya kita untuk menilai institusi ya, Mbak. Karena setiap institusi atau kelembagaan, baik itu bagian dari pemerintah ataupun dia non pemerintah tapi dibentuk oleh pemerintah, itu memang sudah ada tujuan dan fungsinya. Berkaitan dengan ombudsman, memang tujuan dibentuknya ombudsman itu untuk membantu pemerintah dalam mempercepat kepatuhan standar pelayanan publik. Karena ini bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi harapannya dengan diawasi oleh ombudsman, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah itu dapat berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Kemudian waktu pelayanan pun tepat dan semakin cepat, tanpa ada indikasi jika mudah bisa harus dipersulit, kemudian jika bisa cepat kenapa harus diperlambat dan sebagainya. Jadi dengan adanya penilaian ombudsman ini, penilaian Bang, bagaimana? Pemerintah daerah itu merasa terbantu sekali. Saya yakin dan percaya semua kepala daerah, semua kepala pemerintahan itu pasti berharap bahwa produk layanan yang diberikan oleh pemerintahannya akan berjalan dengan baik dan memuaskan publik ataupun seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Artinya dengan adanya penilaian ombudsman ini, kepala daerah sangat terbantu karena dapat mengoptimalkan kinerja
perangkat daerah yang diharapkan dapat memuaskan publik sebagai objek dari pelayanan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Tentu saja publik sangat maksud Amal, tentu saja pemerintah daerah sangat terbantu ya Bang ya. Betul. Apabila misal kalau nilainya pada tahun ini kurang memuaskan, artinya pemerintah daerah harus meningkatkan seperti itu ya Bang. Iya, betul. Nah, pertanyaannya itu kalau boleh tahu nih Bang, dari tahun ke tahun kan pasti ada penilaian nih Bang. Iya, Ada penilaian, boleh tahu nggak nih Bang? Bagaimana Bang penilaian per tahunnya seperti itu? Iya. Kalau kita mengambil nilai hasil Iya, hasil evaluasi bagaimana? Ombudsman yang terakhir dilakukan di tahun 2019, untuk Lampung Utara masuk dalam zona kuning. Zona kuning. Jadi makna zona kuning itu sudah mendekati zona hijau. Iya. Artinya zona hijau itu sudah jauh dari adanya pungli, Iya. kemudian jauh adanya dari zona korupsi dan sebagainya. Iya. Jadi harapan kita Lampung Utara untuk penilaian di tahun 2021 ini kita memasuki zona hijau. Artinya Amin. semua ruang pelayanan publik yang disediakan oleh perangkat daerah itu berkomitmen untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tanpa adanya hal-hal tertentu yang dapat dikategorikan maladministrasi tadi. Ya. Ya. Bagaimana nih Bang kalau Abang misalnya menemukan dalam salah satu OPD terdapat maladministrasi, apakah ada sanksi tertentu nih Bang? Ya, baik. Berkaitan dengan tindak maladministrasi, Iya. harapan kami semua tentunya kalau saya dari bagian dari birokrat, kita berharap pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini seluruh perangkat daerah yang memiliki petugas sebagai pelayanan publik itu jauh dari zona maladministrasi. Jauh ya Bang ya? Jauh dari zona maladministrasi. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri Iya. kemungkinan adanya tindak maladministrasi tersebut. Itulah sebabnya harapan kita kepada seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen, dan komitmen itu betul-betul di breakdown sampai ke segmen yang terendah. Iya. Kepada seluruh jajaran yang terendah, baik itu aparatur sipil negara ataupun P3K maupun operator yang non PNS. Jadi komitmen itu betul-betul dipegang teguh dari seluruh jajaran yang ada di perangkat daerah tersebut untuk berjanji dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindak maladministrasi. Dan komitmen itu dibukukan dalam bentuk komitmen bersama yang ditandatangani bersama. Jadi apabila nanti suatu ketika ada pengaduan dari elemen masyarakat, ada salah satu personil dari perangkat daerah pelayanan publik tersebut melakukan tindak maladministrasi, artinya itu bukan mengatasnamakan lagi dari perangkat daerah. Artinya itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu. Jadi harapannya komitmen ini sudah dipegang teguh oleh semua perangkat daerah, dalam hal ini seluruh jajaran terendah yang ada di perangkat daerah tersebut. Kalau terkait individu Bang, ada nggak Bang sanksi tertentu kalau individu tersebut melakukan maladministrasi? Sudah pasti ada. Pasti ada. Jadi ya, Bang, ya? kalau berkaitan dengan individu, kita sudah tahu bahwa ada juga sanksi hukum pidana yang dapat dikenakan berkaitan dengan pungli tersebut. Kemudian secara administrasi pun ada yang regulasinya juga melalui APIP ataupun inspektorat berkaitan dengan tindakan maladministrasi tersebut. Terkait kan tadi kan Abang berkata tentang nilai yang kuning ya Bang. Iya. Nilai yang kuning. Tentunya di sini ada semacam pembenahan. Bagaimana sih membenahkan nilai yang kuning itu agar naik ke tahap nilai yang hijau seperti itu Bang? Ada nggak nih Bang upaya-upaya Abang sebagai kabak organisasi dalam melakukan hal ini gitu Bang? Baik. Jadi kalau kita bagaimana meningkatkan zona pelayanan publik Lampung Utara ini masuk dalam kategori zona hijau. Salah satunya ya yang kita laksanakan sekarang ini monitoring dan evaluasi kepatuhan pelayanan publik di seluruh perangkat daerah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah kita laksanakan hampir 2/3 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dan harapannya ini menjadi catatan tertentu bagi seluruh perangkat daerah untuk betul-betul mematuhi seluruh komponen indikator dari kepatuhan standar pelayanan publik tersebut. Kemudian kedepannya apabila nanti ada penilaian baik itu dari ombudsman ataupun nantinya dari publik sekalipun, kita sudah bisa
asesmen mandiri. Jadi kita sudah bisa menilai perangkat daerah itu bisa menilai secara mandiri sudah sempurnakah atau sudah cukup optimalkah pelayanan publik yang kita berikan. Karena kepatuhan standar pelayanan publik ini dan indeks kepuasan publik itu juga rapot bagi perangkat daerah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah tersebut. Jadi ini bagian dari perjanjian kinerja semua perangkat daerah kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara ke depannya nanti. Karena di sini penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik itu sangat penting ya Bang ya, untuk memajukan sektor publik itu sendiri gitu. Baik, kita sejenak beranjak ke Uni Mulyana. Ke Uni Mulyana terkait pelayanan publik nih Uni. Terkait penilaian pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman. Bagaimana nih menurut perspektif dari Uni? Hadirnya Ombudsman Iya. di setiap daerah jelas ini merupakan hal yang sangat berarti dan merupakan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Kabak tadi, rapot bagi perangkat daerah, dan ini merupakan pemicu motivasi bahwa kita harus lebih baik. Apa yang sudah kita punya saat ini ke depan harus lebih baik. Iya. Kami sendiri di DPM PTSP ini udah yang kedua ya Pak Kabak ya, penilaian. Kalau saya lihat secara OPD, kemarin bicara OPD ya, insya Allah kalau nilai kita sih sudah hijau. Udah hijau. Kalau ya? perizinan ya, Di PTSP, PTSP ya itu udah hijau. Bagus Tapi sekali. kan yang dihitung kan secara keseluruhan, Iya. kumulatifnya seperti apa. Nah jadi disinilah menjadi tugas berat dari kita semua. Artinya di sini ini Kabak organisasi itu hanya penghimpun. Nah tinggal kita yang melaksanakan Iya. bagaimana apa yang mau kita berikan buat daerah kita ini. Iya. Terus yang kedua, yang ingin saya sampaikan dalam hal pelayanan publik ini, karena di sini kita juga selalu membenah, selalu kita memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan, dari mulai menerima pelaku usaha, memproses, sampai komunikasi yang baik. Jadi kadang-kadang kan yang kita hadapi itu sangat kompleks, ya. Karena gini, perizinan ini gimana ya, kalau mau disebut kadang-kadang kalau istilahnya itu kadang-kadang orang pada saat butuh baru ingat dengan izin. Nah sekarang gimana kita menggugah bagi para masyarakat yang memiliki usaha maupun bangunan, bahwa jangan melakukan proses perizinan itu manakala kepepet. Kalau ada perlu baru. Nah sudah itu nih, ada nggak sih sennya gitu biar mereka tetap iya. ingat gitu nih? Saya kasih contoh aja yang sederhana. Mohon maaf, saya nggak bicara komersil dulu ya, karena di dinas kita itu ada perizinan komersil dan non komersil. Kita bicara terkait satu aja contoh di sektor ya, IMB, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan kalau ya dia bidang usaha atau komersil itu ada kepentingan di situ. Kenapa dia buat itu? Nah, gimana dengan yang tidak ada kepentingan apa-apa? Contoh IMB rumah tinggal. Mungkin kita ambil responden 10, mungkin baru sekian aja yang baru memiliki IMB rumah tinggal. Rumah tinggal ya. Akhirnya saya mulai berpikir bagaimana menggugah, walaupun kecil nilainya, tapi kalau banyak kan jadi banyak, jadi besar. Karena IMB ini merupakan salah satu target PAD yang dipasang di dinas kami. Berbagai macam sektor saya lakukan. Untuk IMB rumah tinggal dari tahun 2015, ini udah tahun kesekian, kita membuat perbut, yaitu keringanan retribusi IMB. Kita kasih diskon sebesar 50%. Jadi alhamdulillah di tahun pertama dengan adanya perbub tersebut hampir 1.000 sekian satu tahun untuk rumah tinggal. Itu artinya dari hal yang kecil aja, tidak ada kepentingan apa-apa loh, gitu loh. Nah, terkait dengan izin, sudah banyak regulasi yang sudah kita bangun untuk merangsang para pelaku usaha. Kita beberapa kali sudah usaha jemput bola. Seperti kemarin kita turun ke komunitas peternak kolam tambak
kami turun. Kami bawa komputer, kami bawa operator, kami bawa. Walaupun tidak jadi pada saat itu, setidaknya sudah terdata. Langsung turun. Kita kumpulkan komunitas para penambak ikan. Mereka tuh juga agak kebingungan saat itu. Perlunya apa? Sini KTP, NPWP, cuman itu aja kok. Ya, cuman ya KTP, semakanya disebut OSS itu karena terintegrasi semuanya. Ke di Dukcapil terintegrasi, ke pajak Pratama juga terintegrasi. Jadi data yang dimasukkan itu benar-benar valid. Apabila NPWP-nya kita masukkan ke data tersebut, ternyata dia tidak pernah melakukan SPT tahunan, ya akan menolak. Jadi ini lebih sebenarnya sistem yang sudah didistribusikan oleh pemerintah pusat ini sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Mungkin masyarakat belum mengetahui nih Uni tentang adanya pelayanan ataupun perizinan bagi masyarakat awam. Pertanyaan Ama, apakah hal ini sudah disosialisasikan sebelumnya? Sudah. Bentuk sosialisasi kita dari awal, kalau sebelum adanya pandemik ini kita memang mendatangi beberapa kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang kita anggap di mana di situ pelaku usahanya cukup besar, pabrik-pabrik, terutama sebenarnya kalau dia pengusaha besar itu sudah nggak perlu diberitahu karena ini sudah menjadi tren ya. Jadi yang awam ini. Tapi alhamdulillah ini terbukti dalam tahun ini peningkatan PAD, artinya banyaknya pengurusan izin kan akan berpengaruh terhadap PAD. Benar. Itu dari sektor IMB ya. Kami sudah itu sudah hampir 300% di 2020. Dan alhamdulillah juga di tahun 2021 ini saya sudah berani bilang sudah mendekati 50%. Ini baru bulan ketiga. Sudah pantas zona hijau tadi. Insya Allah. Jadi terbukti lagi banyaknya izin yang sudah menjadi produk kita dengan adanya pelimpahan kewenangan dari semua dinas ke kita, yang tadinya izin kita jenisnya hanya berjumlah 46, sekarang sudah di 141 jenis izin. Jadi semua terus berjalan, bergerak, ditambah lagi dengan adanya penilaian kepatuhan dari pelayanan publik dari Ombudsman ini, jadi menambah kita semangat ya. Kita jadi tambah semangat gimana berbuat yang terbaik gitu loh. Jangan jadi perangkat daerah penyumbang kekalahan nantinya gitu loh. Kita harus berlomba yang sehat. Teman-teman di Dukcapil, Naker, Trans, kemudian rumah sakit, banyak betul yang dikatakan Pak Kabak tadi bahwa semua itu pelayanan publik, hanya yang sifatnya besar bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti KBKD ya, nasabahnya ASN, kita pengusaha masyarakat gitu, jadi seperti itu. Oke, kita beranjak sejenak nih ke Uni Vivi, masih terkait dengan penilaian dari Ombudsman terkait pelayanan publik nih Uni. Bagaimana nih Uni, menurut perspektif Uni terkait penilaian dari Ombudsman ini Uni? Terima kasih. Saya sangat gembira sekali dengan adanya penilaian dari Ombudsman, karena itu tadi sama kita yang tadinya belum mengerti, oh ini yang yang kita harus punya di pelayanan, apa-apa yang kurang. Dengan adanya penilaian ini kan kita jadi tahu, jadi paham ya. Nah kita juga di 2019 memang pertama kali ya didatangin itu penilaian Ombudsman itu, saya berapa hari ada di tempat kita, dan dari situ kita tahu oh ternyata ini pelayanan ini kurang itu, seperti contohnya pada waktu itu kita tidak ada ketepatan kapan sih selesainya dokumen pendudukan itu. Nah seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki, sudah banyak diperbaiki, sama seperti Pak Kabak organisasi bilang sudah 80% ya Pak Kabak. Ada kebetulan ya? Banyak sekali pembenahan itu. Kemudian Pak Kabak sendiri yang turun pada Senin kemarin melihat, dan alhamdulillah hanya sedikit yang perlu dipoles seperti itu. Dan hanya tinggal sedikit yang perlu dipoles. Ya itu tadi alhamdulillah karena kita semua sudah mengikuti arahan dari Ombudsman pada tahun 2019 ya. Kalau boleh tahu nih apa yang sedikit tadi yang harus dipoles, apakah di bagian SDM-nya ataukah di bagian sarprasnya?
Eh, sebenarnya dua-duanya sih, tapi Dua-duanya nih. kebanyakan di Sarpras sih. Sarpras. Misalnya kalau dulu kita tidak punya fasilitas untuk disabilitas seperti kursi roda atau tempat jalannya kan ada khusus, itu sudah ada. Dan ada hal-hal yang kecil yang menurut kita nggak penting, ternyata penting. Misalnya ada penunjuk loh untuk masyarakat itu WC umum misalnya untuk itu. Nah seperti itu. Nah itu tadi ada lagi batas kepastian kapan sih jadinya dokumen itu gitu. Jadi masyarakat nggak harus nunggu-nunggu lagi ya. Ya benar. Baik, terkait penilaian udah, terkait pelayanan udah. Terus kita langsung saja nih, harapan Uni terkait pelayanan publik ini tentang penilaian ombudsman bagaimana? Oke. Sebelum sampai ke penilaian mungkin saya ada sedikit titip buat masyarakat Lampung Iya, Utara. boleh banget. Ya, insya Allah mungkin malam ini khusus kami bertiga ini banyak yang nonton nih ya. Sekalian mumpung ya. Pasti nih, pasti. Jadi kan banyak masyarakat yang mungkin ada yang sudah tahu sebagian dan ada yang belum. Iya. Di setahun ini di 2019 ini kita ada turun 3 peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang pertama adalah Permendagri 104, itu kita tidak lagi melegalisir KTPL yang pertama. KTPL yang sudah elektronik, KTP yang sudah elektronik. iya. Ketika seseorang untuk butuh untuk ngurus segala sesuatu kan biasanya difotokopi minta legalisir, itu tidak perlu lagi dilegalisir KTPL. Kalau untuk kartu keluarga yang sudah tanda tangan elektronik, barcode, itu juga tidak perlu dilegalisir. Jadi bagaimana nih kalau tidak perlu dilegalisir? Sebentar, dengan akta-akta juga yang sudah ditanda tangan elektronik itu tidak perlu dilegalisir karena Permendagri 104 itu sudah jelas menjelaskan bahwa untuk KTPL dan akta-akta pencatatan sipil serta kartu keluarga yang sudah tanda tangan elektronik berbarcode itu tidak perlu legalisir. Jadi cukup difotokopi saja, serahkan ke lembaga pengguna seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot Ya, melegalisir kecuali yang masih tanda tangan basah. Seperti itu. Kan ini masih banyak juga belum yang tahu ini. Iya, benar banget. Kalau untuk yang kedua itu Permendagri 108. 108 ini alhamdulillah seluruh Indonesia sudah memotong birokrasi untuk kepengurusan dokumen kependudukan, tidak perlu lagi melalui RT, RW, lurah, desa, camat, sampai tidak perlu pengantar. Seperti itu nih. Ya, contoh misalnya. Dipermudah berarti. Benar. Awal-awal kita diprotes sama kepala desa. Misalnya masyarakat mau pindah nih, yang harusnya lapor dulu kan, ada surat pengantar. Ini kepala desanya mana ya? Kok masyarakat saya nggak ada, langsung nyelonong ke Capil. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah kita setiap sebulan sekali ada laporan ke kecamatan. Oh ini loh masyarakat yang pindah atau yang datang, seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah Permendagri 109. Nah 109 ini kita tidak lagi untuk kartu keluarga dan akta-akta pencatatan sipil tidak lagi menggunakan security printing. Yang dulunya itu ada hologram, bagus kertasnya, ada ukiran berwarna, tidak lagi seperti itu, tapi menggunakan HPS 80 gram A4 kertas putih. Tebal. Ya agak tebal dikit lah dari yang itu. Nah kan kebanyakan masyarakat ini yang kurang paham, kok saya dikasih fotokopian katanya seperti itu ya, padahal itulah yang memang harus per 1 Juli 2019 tidak boleh lagi menggunakan yang lama, harus pakai yang HPS putih 80 gram. Berarti kalau yang lama itu diperbaharuinya bagaimana nih? Tidak perlu diperbaharui. Seperti itu. Ya, yang lama kalau sudah punya ya silakan, tidak perlu diperbaharuin. Oke, berarti sekarang ini pemerintah mempermudah kita nih melalui penjelasan-penjelasan ini. Harapannya masyarakat Lampung Utara langsung nonton ini. Pasti banyak yang nonton ini. Iya. Jadi tahu. Kemudian sampai sekarang pun masih bertanya, ini KTP ada masa berlaku, itu tidak perlu diperbarui, itu berlaku seumur hidup walaupun ada batas waktunya. Iya. Terkait harapan ini, harapan sih untuk kepengurusan dokumen kependudukan, harapannya masyarakat itu
semakin tahu kewajibannya untuk sesegera mungkin mengurus dokumen kependudukan. Jangan benar tadi kata Uni, baru kalau perlu baru buru-buru. Bu, hari ini loh saya ditunggu. Sementara kan kita sekarang sudah sistem kalau dia jaringan bagus, oke, bisa langsung jadi hari itu. Tapi kalau enggak kan kita enggak bisa menunggu. Nah, kalau masyarakat kan enggak ngerti itu. Pokoknya saya ditunggu, Bu, ditunggu Pak hari ini juga. Nah, seperti itu. Masyarakat Lampung Utara kan tipenya masih seperti itu. Makanya harapan saya seperti kalau untuk pengurusan akte kelahiran sesegera mungkin ketika lahir langsung jangan nanti tunggu 17 mau sekolah baru ngurus seperti itu. Jadi biar nggak gelabakan juga pasti Ya diperlukan benar. seperti itu. Pasti nggak mungkin nanti dicapil. Ayo Bu, saya sekarang nih perlu nih katanya. Uni yang sudah memakan pahit manisnya masyarakat. Oke, terima kasih Uni. Kita tanya langsung nih ke Uni Sri. Bagaimana Uni, harapan Uni terkait dari penilaian pelayanan publik ini Uni? Terakhir ini. Baiklah, kalau penilaian itu sendiri itu kan hanya sebuah sistem, ya, hanya sebuah sistem, hanya sebuah program. Sekarang pasang niat dulu deh, gitu loh. Kita sebagai pelayan masyarakat untuk bekerja itu benar-benar yang pertama sekali itu ikhlas dulu, ikhlas artinya tidak ada unsur apapun, niatnya baik, gitu. Membantu. Dan ini mungkin pada kesempatan ini saya sedikit berpesan kepada masyarakat Lampung Utara, terutama yang memiliki usaha bangunan, ayo lengkapi legalitas usaha Anda. Satu moto. Apa itu nih? Usaha akan lancar manakala semua izin-izinnya lengkap. Usaha akan lancar manakala semua izin-izin akan lengkap. Dan izin-izinnya lengkap. Ya, insya Allah rezeki pun terus mengalir. Amin. Mungkin itu saja harapan saya. Mudah-mudahan ke depan kita akan berbuat terbaik untuk Kabupaten Lampung Utara tercinta. Terima kasih Uni. Kita tadi sudah mendengarkan harapan dari dua wanita cantik pada malam hari ini. Sekarang kita pengen denger nih harapan langsung dari Kabak Organisasi Bang Mulyadi yang paling ganteng sendiri nih malam ini nih. Bagaimana nih Bang harapan Abang terkait penilaian dari Ombudsman terkait pelayanan publik? Apakah ada target-target tertentu nggak nih Bang meningkatkan penilaian tersebut? Silakan Bang. Terima kasih. Kalau kita berbicara nilai, artinya kita semua berharap nilai yang terbaik. Nggak mungkin kita berharap nilai yang terburuk dari semua unsur penilaian. Tapi kalau berkaitan dengan standar pelayanan publik, kepatuhan standar pelayanan publik, status nilai itu bukan yang utama, tapi yang diharapkan oleh pimpinan Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini Pak Bupati maupun Pak Sekda adalah kepuasan dari publik sebagai objek dari layanan tersebut. Jadi kalau untuk nilai itu adalah buah dari hasil kepuasan publik sebagai objek dari pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Lampung Utara. Jadi harapan kami bahwa kepatuhan ini betul-betul kita taati bersama, karena ini memang sudah kewajiban semua perangkat daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Jadi ketentuannya sudah ada, payung hukumnya sudah ada, kemudian pedoman pelaksanaan standar pelayanan publik pedoman standar pelayanan publik pun sudah ada. Jadi mari kita patuhi bersama, dan kita berharap juga publik di Kabupaten Lampung Utara pun juga menilai secara objektif tentang layanan yang diberikan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lampung Utara. Jadi tidak ada perspektif karena unsur tertentu, tapi berikanlah penilaian yang betul-betul objektif. Apabila memang benar layanan kami di pemerintah di Kabupaten Utara ini sudah cukup baik, berikanlah apresiasi bagi perangkat daerah tersebut. Jangan karena ada unsur subjektivitas, karena ini merupakan keberhasilan dari Kabupaten Lampung Utara apabila masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Mungkin itu saja harapan dari kami semua.
Mudah-mudahan publik di Kabupaten Lampung Utara juga merubah persepsi terhadap birokrasi yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang mungkin sebelumnya dilatar belakangi hal-hal tertentu, tapi kedepannya marilah kita berharap kita cintai Lampung Utara, percayalah bahwa birokrasi Lampung Utara juga kita punya harapan yang sama, kita juga punya niat yang baik untuk kemajuan di Kabupaten Lampung Utara tersebut. Salah satunya adalah dalam pemenuhan kepatuhan standar pelayanan publik ini. Mungkin itu saja harapan kami. Ya, baik. Terima kasih. Harapan dari Bang Mulyadi sudah cukup jelas dan sudah sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini nih, Uni, Abang. Terima kasih untuk sudah memenuhi undangan dari Harian Warna. Semoga di dalam kesempatan yang lain kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih Uni, Abang. Ya, masih tentang pelayanan publik di Lampung Utara. Tentu saja masyarakat Lampung Utara sangat menginginkan pelayanan publik yang baik, yang terpadu, sistematis, dan sangat terintegrasi. Semoga pelayanan publik di Lampung Utara segera mendapatkan nilai hijau dan tetap mendapatkan nilai yang baik untuk menjamin keberlangsungan dari pelayanan publik di masyarakat Lampung Utara. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan dalam bersikap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Saya akhiri billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.